Hai, gue Togo and back with me again. Pada video kali ini, gue mau bahas tentang prinsip dasar yang wajib kalian ketahui sebagai seorang desain grafis. Nah, video ini sangat cocok untuk kalian pemula atau yang baru mengenal tentang desain. Di sini gue mau bahas tentang 7 prinsip dasar dalam membuat sebuah desain yang bagus dan profesional. Dan sebelum saya lanjut teman-teman, pastiin kalian sudah mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Let's get started. Alright teman-teman, langsung saja kita akan bahas apa itu prinsip desain gitu ya. Di sini gue udah sediain materi ya untuk kalian, kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, pengertian dari prinsip desain adalah berapa aturan yang membuat desain itu bagus atau menyenangkan secara visual. Nah, aturan-aturan ini teman-teman harus diikuti oleh seorang desain grafis ya dalam membuat karya desain yang profesional dan nyaman untuk dilihat. Nah, tujuan dari prinsip desain ini adalah untuk menyampaikan pesan ya dengan teratur dan mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi nggak membingungkan banyak orang gitu ya. Di sini gue akan bahas 7 prinsip desain yang wajib kalian ketahui. Sebenarnya bukan hanya 7, ada banyak sekali prinsip desain yang ada gitu ya. Tapi di sini gue akan rangkum 7 aja karena ini adalah bagian-bagian besarnya saja. Oke, yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah menempatkan elemen desain dengan seimbang atau sama gitu ya. Artinya setiap elemen yang ada dalam sebuah desain memiliki berat atau bobot masing-masing, baik itu warna, bentuk, ukuran, dan juga tekstur. Nah, untuk membuat desain terasa rapi dan seimbang, setiap elemen ini harus disesuaikan penempatannya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini, keseimbangan ini terbagi dari dua, yaitu keseimbangan simetrikal dan asimetrikal. Nah, kalian bisa lihat contohnya adalah di sebelah kiri ini ada yang simetrikal. Jadi, gambar di sini sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama gitu ya. Jadi, ini kelihatan kaku gitu ya. Bobot antara kiri dan kanannya itu sama. Sedangkan keseimbangan asimetrikal itu memiliki bentuk atau elemen-elemen di dalam desainnya itu berbeda-beda gitu ya, nggak semuanya rata gitu, nggak semuanya rata sama gitu ya. Jadi ini kalian bisa lihat ukuran masing-masing itu memiliki perbedaan. Nah, ini membuat desain ini lebih profesional dan lebih kelihatan tidak membosankan ya gitu ya. Oke, yang kedua adalah penekanan. Artinya menciptakan titik fokus untuk menarik perhatian. Nah, di dalam desain teman-teman, di sini saya akan kasih contoh ya. Penekanan itu kita memiliki elemen yang mungkin menonjol ya dalam sebuah desain gitu ya. Jadi contohnya kalau kalian mendesain sebuah poster, di sini saya akan kasih contoh di sini. Hal-hal yang membuat poster ini menonjol adalah mungkin teks dari sini gitu ya, ataupun gambar daripada baju atau orang. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini hal-hal yang menekan suatu desain ini adalah orang ini, ataupun bisa kayak kata yang evolution ini gitu ya, ataupun yang tanggal di sini gitu. Jadi orang langsung matanya tertuju pada hal-hal yang menonjol pada desain ini, ataupun bisa backgroundnya gitu ya, yang mana yang dituju. Ini tergantung daripada jenis desainnya sih sebenarnya, maksudnya fungsional desainnya seperti apa gitu, yang mana nih yang mau ditonjolin nih dalam desain ini. Jadi ini tergantung masing-masing desainnya dalam mendesain sebuah poster ataupun apapun itu ya, by web design, logo dan sebagainya gitu. Jadi ada hal-hal yang harus ditonjolin atau yang ditekankan supaya orang lebih paham atau matanya lebih tertuju pada elemen tersebut. Oke teman, kita lanjut ke nomor 3, yaitu kontras. Nah, ini adalah perbedaan antara dua atau lebih objek di dalam sebuah desain ya. Di sini teman-teman, perbedaan objek ini bisa kayak terang dan gelap gitu ya, tipis atau tebal, kecil atau besar, terang atau kusam, dan lain-lain gitu ya. Di sini saya akan kasih contoh ke kalian gitu ya, untuk membedakan apa itu kontras. Di sini terdapat satu desain yang teman-teman kalian bisa lihat di sini ada perbedaan ya. Di sini ada 3 kursi, warna kursi yang berbeda sendiri di antara tengah ini. Nah, ini adalah menimbulkan sisi kontras ya daripada desain ini. Jadi ada hal yang ditonjolkan juga ya. Ini hampir sama dengan tekanan tadi, maksudnya dan tujuannya gitu ya, untuk mendapatkan perhatian juga ya daripada yang melihat desain kita. Jadi hal yang perlu kalian perhatikan adalah memberikan kontras atau bentuk desain yang menonjol gitu ya, dengan warna, dengan font yang mungkin lebih besar gitu ya, dan juga memiliki bentuk-bentuk yang lebih kontras lagi gitu ya, sehingga orang langsung tertuju juga pada desain tersebut atau elemen yang ada dalam desain tersebut.
Prinsip keempat adalah pengulangan, yaitu menggunakan elemen berulang tata letak pada sebuah desain. Artinya teman-teman, ini adalah kita menggunakan beberapa atau berulang kali ya elemen yang ada dalam sebuah desain tersebut, jadi enggak satu gitu ya. Jadi sehingga membuat desain kita itu enggak terlalu banyak elemen yang digunakan gitu ya. Jadi mungkin memiliki 3 elemen atau 4 elemen ya. Jadi kita mengulangkan atau menggunakan beberapa kali elemen tersebut. Di sini saya akan kasih contoh ya. Kalian bisa lihat poster ini teman-teman. Di sini terdapat beberapa elemen yang digunakan beberapa kali ya, seperti font ini gitu ya. Dia menggunakan lagi di sini. Dan jenis fontnya juga dia masih menggunakan sama gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini simbol bulat seperti ini, dia masih menggunakan di sini gitu ya. Dengan warna yang berbeda ya, tapi oke. Dan kita bisa lihat di warnanya juga dia melakukan pengulangan terhadap warna ya. Di sini dia menggunakan warna kuning, di sini juga warna kuning ya. Dan beberapa elemen seperti di abstrak seperti ini, di sini juga ada gitu ya. Jadi dia melakukan pengulangan terhadap elemen-elemen itu. Jadi nggak terlalu banyak elemen yang digunakan ya. Jadi sebenarnya di desain ini teman-teman agak sedikit rame ya. Tapi dia menggunakan elemen-elemen yang sudah ada aja. Jadi nggak ada penambahan elemen yang berbeda gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan juga pengulangan-pengulangan elemen ini dalam desain yang kalian buat gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 adalah proporsi. Nah, proporsi adalah ukuran visual dan berat elemen dalam komposisi. Artinya teman-teman, proporsi menandakan apa yang penting dalam sebuah desain dan apa yang tidak gitu ya. Elemen yang lebih besar dan lebih penting, elemen yang lebih kecil dan lebih sedikit gitu ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ada beberapa elemen dalam sebuah desain ini. Nah, elemen yang penting dalam desain ini adalah bumi, masker, dan juga ada virus seperti ini, simbol virus ini saya ambil dari Google ya teman-teman, kalian bisa lihat. Dan juga ada beberapa elemen yang besar kecil gitu ya. Jadi ini menandakan ini yang paling penting gitu ya, yang ada tulisan yang lebih besar gitu ya. Ini menandakan penting gitu ya. Nah, ini ada tulisan kecil, ini enggak terlalu penting sih, tapi ini tetap masih dipakai gitu ya. Kayak gini teman-teman, ini lebih penting nih yang bola bumi ini lebih penting karena kita tujuannya adalah untuk perlindungan ya terhadap bumi gitu ya. Harus pakai masker gitu ya. Ini penting juga pakai masker karena banyak virus gitu loh. Virus bukan berarti nggak penting gitu ya, tapi ini karena dia lebih menonjolkan yang bumi gitu ya. Bagaimana kita menyelamatkan bumi kita gitu ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya seperti itu. Jadi prinsip dari proporsi ini kita menggunakan objek nih, beberapa objek, tapi kita menonjolkan mana ini objek yang lebih penting, itu yang perlu kita besarkan gitu ya, atau yang perlu kita gedein dalam desain kita. Oke, kita lanjut ke nomor 6 adalah gerakan atau movement ya. Ini artinya teman-teman jalur elemen pada sebuah desain. Nah, untuk pergerakan ini teman-teman, dimana kita mengendalikan unsur-unsur yang ada dalam sebuah komposisi sehingga mata diarahkan untuk berpindah dari suatu desain atau suatu elemen ke elemen lainnya. Nah, ini adalah untuk menginformasikan ya komunikasi yang benar kepada audiens atau yang melihat desain kita. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalau kalian bisa lihat contoh desain ini mengarahkan saya, pertama adalah saya lihat di bagian sini gitu ya. Terus saya balik ke sini gitu loh. Jadi ini adalah movement desain kita. Kita balik ke sini, terus ini yang kecil-kecil ini mungkin yang terakhir kita lihat gitu ya. Jadi ini pergerakan mata kita nih ke arah mana kita melihat desain ini yang pertama gitu loh. Dan ditonjolin mungkin ini gitu ya. Ini kontrasnya. Terus pergerakannya ke arah mana nih, kita lihat tangga gitu ya. Terus kita lihat ke sini nih mungkin gitu ya. Atau mungkin kalian bisa lihat yang kata ini dulu gitu ya. Terus kalian pindah gitu loh kemana mata kalian tertuju lagi ya pada desain ini. Nah, ini adalah merupakan contoh pergerakan dalam sebuah desain ya. Oke, kita lanjut ke prinsip yang terakhir adalah ruang putih atau white space ya gitu ya. Area desain yang tidak menyertakan elemen desain apapun atau area kosong pada desain. Artinya teman-teman, desain itu nggak serta-merta ya harus full gitu, harus semua diisi dengan elemen-elemen desain di dalam, baik warna, bentuk, shape, dan tekstur segalanya ya. Alangkah banyak kita juga membuat ruang kosong ya, sehingga desain itu nggak terlalu capek kita melihat isi daripada desainnya gitu ya.
Jadi karena terlalu banyak elemen, jadi mata kita jadi kayak merasa nggak nyaman gitu melihat desain itu. Jadi perlu diperhatikan dalam ruang kosong. Kalian bisa lihat contoh seperti ini teman-teman. Ini ada beberapa hal yang ditonjolin gitu ya. Namun dia masih kelihatan elegan gitu ya. Di sini ada kontras warna, terus di sini ada ruang kosong banyak nih. Tapi kalau gue lihat poster ini teman-teman, gue langsung tertuju pada kata yang paling besarnya di bawah. Nah, kita bisa lihat desainnya ini seperti ini teman-teman. Desain yang sering menggunakan white space yang banyak itu ya website Apple gitu ya. Kalian bisa lihat teman-teman, dia cuman mata kita tertuju pada hal-hal yang hitam-hitam ini aja gitu ya. Jadi dia banyak sekali ruang kosong. Jadi dia membuat mata kita itu manja gitu terlihat melihat elemen-elemen yang ada dalam desain ini gitu ya. Jadi nggak pusing gitu untuk melihat desain yang ada gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dipentingkan gitu. Kalian bisa browsing sini ya. Nanti website daripada Apple ya. Di situ dia menggunakan hitam putih saja dan beberapa warna yang dikontraskan gitu ya, dan beberapa gambar juga yang dikontraskan sehingga mata kita nggak capek untuk melihat beberapa elemen dalam desain ini. Jadi penting untuk white space itu penting sekali untuk kita ketahui ya, supaya nanti desain kita lebih rapi dan lebih profesional. Oke, untuk kesimpulan dari prinsip ini adalah seorang desain grafis, apalagi kita sebagai pemula, kita harus mengetahui ya teman-teman bentuk-bentuk daripada prinsip-prinsip ini, mulai dari keseimbangan, apa fungsinya gitu ya, penekanan dalam desain gitu, gerakan, pengulangan, proporsi, dan white space gitu ya. Itu penting ya untuk disatukan dalam membuat sebuah desain. Kenapa? Karena ini mereka saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Dan sebenarnya kita nggak mesti harus semua sih. Kita bisa menggunakan beberapa prinsip ini untuk membuat desain. Ini tergantung dari proyek atau bentuk daripada desain yang diinginkan oleh klien. So ini tergantung daripada briefnya juga gitu ya. Jadi membuat desain gitu ya, ini membutuhkan beberapa prinsip-prinsip ini. Ini yang penting harus kita pelajari. Nah, untuk info lebih jelas ya teman-teman, kalian bisa google sendiri tentang apa itu keseimbangan, penekanan, gerakan atau move on gitu ya, proporsi, white space gitu ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kalian perhatikan. So itu aja teman-teman tentang kesimpulan daripada prinsip-prinsip dasar tentang desain ini. Well, itu aja untuk video kali ini. So, bagi kalian yang masih kurang paham atau kurang mengerti tentang isi video kali ini, silahkan tanya di kolom komentar. Di situ kita bisa berdiskusi bareng ya. Dan saya harap video ini membantu kalian dalam memulai karir sebagai seorang desain grafis. So, bagi kalian juga yang belum support, yang belum join YouTube channel saya, silahkan join dengan mengklik tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi ya untuk upload video ke depannya. So, itu aja. See you next video. Gue Togu and bye.